Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang uji kualitatif kation golongan 1-5 yang beranggotakan Anggun Maharani, Dinda Syuhada Afriani, Christian Turnip, Mei Sufi Anissa Sibarani, Regina Tesalonika Silaban, dan Yoren Valentina Borutarigan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, yaitu latar belakang di mana analisis kualitatif kation merupakan salah satu kajian penting dalam kimia analitik yang bertujuan untuk mengidentifikasi ion logam dalam suatu sampel. Dalam proses ini, kation diklarifikasikan ke dalam 5 golongan berdasarkan reaksi khas mereka terhadap reagen tertentu. Pengelompokan ini memudahkan proses identifikasi karena setiap golongan menunjukkan sifat khas seperti terbentuknya endapan dengan warna tertentu. Misalnya, kation golongan 1 yaitu Ag+, Pb2+, Hg2+, membentuk endapan putih seperti AgCl. Golongan 3 Fe3+, Al3+, Cr3+, dan lain-lain, membentuk endapan berwarna seperti FeOH 3 kali yang coklat. Reaksi-reaksi ini memanfaatkan reagen seperti HCl, H2S, dan NH4OH untuk memisahkan dan mengidentifikasi keberadaan ion tertentu. Endapan yang terbentuk menjadi indikator visual yang sangat penting dalam mengidentifikasi ion dalam campuran. Melalui pendekatan sistematis ini, mahasiswa tidak hanya dilatih keterampilan praktikum tetapi juga pemahaman mendalam tentang sifat kimia kation dan faktor-faktor yang mempengaruhi reaktivitas mereka, seperti pH dan kelarutan. Hal ini menjadikan analisis kualitatif kation sebagai dasar penting dalam berbagai aplikasi kimia, baik di laboratorium maupun di dunia industri dan lingkungan. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana prosedur sistematis yang digunakan dalam uji kualitatif kation golongan 1 hingga 5. Yang kedua, ion-ion logam apa saja yang dapat teridentifikasi dalam sampel campuran berdasarkan hasil uji kualitatif. Yang ketiga, apa saja reaksi khas dan indikator pengamatan atau seperti endapan, perubahan warna, dan bau yang terjadi pada setiap golongan kation. Yang keempat, bagaimana efektivitas metode pemisahan berdasarkan golongan dalam membantu proses identifikasi ion. Yang terakhir yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk memahami dan mempraktikkan prosedur analisis kualitatif kation berdasarkan golongan 1-5. Yang kedua, untuk mengidentifikasi ion-ion logam yang terdapat dalam sampel dengan menggunakan reagen spesifik pada setiap tahap pengujian. Yang ketiga, untuk mengamati perubahan fisik atau kimia yang menjadi indikator keberadaan kation tertentu, seperti endapan AgCl, warna khas larutan, atau evolusi gas. Yang terakhir yaitu untuk mengevaluasi keberhasilan pemisahan kation secara sistematik dan menghubungkannya dengan konsep teori kelarutan serta reaksi pengendapan. Yang selanjutnya yaitu kajian teoritis. Yang pertama pada golongan 1. Dalam uji kualitatif kation golongan 1 yaitu ion Pb2+, Ag+, dan Hg22+ akan membentuk endapan putih saat direaksikan dengan hasil encer. PbCl2 larut dalam air panas, lalu diuji dengan K2CrO4 atau Ki dan membentuk endapan kuning PbCrO4 atau PbI2. AgCl tidak larut dalam air panas, tapi larut dalam NH3 membentuk kompleks AgNH3 2 kali plus, yang dapat diendapkan kembali dengan HNO3. Hg2Cl2 bereaksi dengan NH3 menghasilkan logam Hg dan HgNH2Cl berwarna abu-abu sebagai tanda khas keberadaan ion praksa 1. Kemudian selanjutnya golongan 2. Kation golongan 2 seperti Hg2+, Pb2+, Bi3+, dan Cu2+ membentuk endapan sulfida saat direaksikan dengan gas H2S dalam suasana asam. Endapan ini memiliki warna khas dan kelarutan berbeda yang membantu identifikasinya. Hg2+ membentuk endapan hitam Hgs yang sangat stabil dan tidak larut.
Pb2+ membentuk PbS berwarna hitam yang sedikit larut dalam asam kuat. Sedangkan Bi3+ menghasilkan Bi2S3 berwarna hitam, sementara Cu2+ membentuk CuS dan juga endapan hitam. Warna endapan dan kelarutan dalam asam menjadi indikator penting dalam membedakan kation-kation ini selama uji kualitatif. Yang ketiga yaitu golongan 3A dan golongan 3B. Dalam golongan 3A, kation Al3+, Cr3+, dan Fe3+ membentuk endapan hidroksida tidak larut saat direaksikan dengan NH4OH dan NH4Cl, seperti AlOH 3 kali, CrOH 3 kali, dan FeOH 3 kali. Endapan ini berwarna putih, yaitu Al, dan hijau pada Cr, serta coklat kemerahan pada Fe dan menjadi dasar identifikasi. Sementara itu, kation golongan 3B seperti COS putih ZNS saat direaksikan dengan H2S dalam suasana basah, warna dan kelarutan endapan ini menjadi indikator utama dalam membedakan kation secara analisis. Kemudian golongan keempat, kation golongan 4 seperti Ba2+, Sr2+, dan Cr2+ membentuk endapan putih berupa karbonat, yaitu BaCO3, SrCO3, dan CaCO3 saat direaksikan dengan larutan karbonat yaitu Na2CO3 dalam suasana basah. Endapan ini tidak larut dalam air, namun memiliki perbedaan kelarutan dalam asam encer dan yang dimanfaatkan untuk pemisahan lebih lanjut. Misalnya BaCO3 lebih mudah larut dalam asam dibandingkan dengan SrCO3 dan CaCO3. Sifat ini digunakan dalam analisis kualitatif untuk mengidentifikasi masing-masing kation secara selektif berdasarkan urutan kelarutan karbonat mereka. Kemudian golongan kelima, kation golongan 5 seperti Mg2+, Na+, K+, dan NH4+ umumnya sulit membentuk endapan dalam kondisi standar. Mg2+ dapat membentuk endapan putih yaitu MgCO3 bila direaksikan dengan NH4 2 kali CO3 dalam suasana basah, terutama pada konsentrasi tinggi. Sementara itu Na+ dan K+ tidak membentuk endapan dengan reaksi umum karena kelarutan garam-garamnya sangat tinggi. Ion NH+ juga tidak membentuk endapan tetapi dapat diidentifikasi melalui reaksi pembentukan gas. Oleh karena itu, identifikasi kation golongan 5 lebih bergantung pada reaksi terbatas pembentukan endapan, terutama untuk Mg2+ dan teknik non-endapan untuk yang lainnya. Hasil penelitian pada golongan 1, PbNO3 2 kali tidak berwarna, tidak berbau, pahit. AgNO3 tidak berwarna, tidak berbau, pahit. Golongan 2, CuSO4 biru terang, tidak berbau, pahit logam. CdCl2 putih, tidak berbau, tidak dianjurkan untuk dicicipi. Golongan 3A, FeCl3 coklat kekuningan, sedikit berbau asam, astragin. CrNO3 3 kali, hijau tua, tidak berbau, tidak boleh dicicipi. Golongan 3B, NiNO3 2 kali, hijau muda, tidak berbau, tidak boleh dicicipi. ZnSO4 tidak berwarna, tidak berbau, hambar. Golongan 4, BaCl2 tidak berwarna, tidak berbau, pahit dan toksik. CaCl2 putih, tidak berbau, asin. Golongan 5, NaCl kristal putih, tidak berbau, asin. KCl kristal putih, tidak berbau, asin. Golongan 2, CdCl2 kuning pucat, CdS kuning dalam suasana asam. Golongan 3A, FeCl3 coklat kemerahan, FeOH 3 kali coklat kemerahan dalam suasana basah. Golongan 3A, CrNO3 3 kali, hijau keabu-abuan, CrOH 3 kali, hijau abu dalam suasana basah. Golongan 3B, NiNO3 2 kali, hijau muda, NiOH 2 kali, hijau dalam suasana basah. ZnSO4 putih, ZnOH 2 kali, putih dalam suasana basah.
Golongan 4 BaCl2 putih, BaSO4 putih tidak larut. Golongan 4 CaCl2 putih, CaCO3 atau CaSO4 putih. Golongan 5 NaCl tidak membentuk endapan khas, Na+ umumnya larut, tidak membentuk endapan. Bab 3 yaitu metodologi penelitian, mana jenis penelitiannya yaitu merupakan eksperimen laboratorium dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada identifikasi endapan kation golongan 1 hingga golongan 5. Setiap larutan kation diuji dengan reagen pengendap seperti HCl, NaOH, H2SO4 atau H2S untuk mengamati terbentuknya endapan berdasarkan warna, bentuk, dan kelarutannya. Pengamatan ini meliputi sifat fisik endapan seperti gelatinous, kristalin, atau mudah larut kembali. Hasilnya dicatat dalam tabel berdasarkan visualisasi perubahan setelah reaksi. Tujuan utamanya untuk mengenali ciri khas endapan tiap kation untuk membantu proses identifikasi secara sistematis dan akurat. Sumber data penelitiannya yaitu data primer yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di laboratorium, dan data sekundernya berasal dari literatur atau referensi ilmiah seperti buku teks kimia analitik dan jurnal yang digunakan untuk membandingkan dan memverifikasi hasil pengamatan praktikum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode. Pertama, observasi langsung di lab, yaitu dengan mengamati reaksi endapan dari berbagai kation. Studi yang diamati mencakup warna larutan awal, warna dan bentuk endapan seperti gelatinous, kristalin atau koloid, serta reaksi terhadap penambahan reagen seperti NaOH, HCl, H2SO4, dan H2S. Semua hasil dicatat dalam laporan dan didokumentasikan melalui foto endapan sebagai bukti visual. Kedua, studi pustaka dilakukan dengan menelaah buku teks, jurnal ilmiah, dan referensi lainnya untuk mendukung pemahaman teoritis dan membandingkan hasil observasi. Peralatan utama dalam praktikum ini meliputi tabung reaksi sebagai wadah pencampuran kation dengan reagen pengendap. Lalu pipet tetes digunakan untuk menambahkan larutan secara akurat, sedangkan batang pengaduk berfungsi mencampur larutan agar reaksi berlangsung merata. Peran tabung reaksi digunakan menyimpan tabung dengan aman. Lembar kerja praktikum atau buku catatan dipakai untuk mencatat data visual seperti warna, bentuk, dan kelarutan endapan. Kamera atau perangkat digital digunakan untuk mendokumentasikan hasil percobaan sebagai pendukung data observasi. Validitas data dijaga melalui prosedur eksperimen yang konsisten dan sistematis, menggunakan larutan kation 0,1 m dan reagen pengendap yang sesuai seperti NaOH, HCl, dan H2S. Untuk menjamin validitas eksternal, hasil diamati dibandingkan dengan literatur ilmiah seperti buku dan jurnal terpercaya. Perbandingan ini memastikan sifat endapan yang terbentuk sesuai atau tidak dengan teori dan data standar yang telah teruji secara ilmiah.
disesatkan. Beberapa kation membentuk endapan yang larut kembali atau kompleks larut sehingga sulit diamati. Faktor seperti suhu, teknik pencampuran, dan konsentrasi reagen memengaruhi hasil uji yang bersifat kualitatif ini. Kontaminasi alat laboratorium juga dapat mengganggu akurasi. Selain itu, reagen pengendap sering bersifat toksik atau korosif, sehingga prosedur keselamatan harus diterapkan secara ketat. Kesimpulan dari hasil presentasi kami ini yaitu, berdasarkan hasil keseluruhan percobaan uji kualitatif terhadap kation golongan 1 hingga 5, melalui pengamatan sifat fisik seperti warna, bau, dan reaksi pembentukan endapan, dapat disimpulkan bahwa setiap kation memiliki ciri khas tersendiri yang memungkinkan identifikasi secara visual. Uji endapan terbukti sebagai metode analisis kualitatif yang sederhana namun efektif dalam membedakan kation logam berdasarkan karakteristik endapan seperti warna, bentuk, dan kelarutannya saat bereaksi dengan reagen tertentu. Berikut penjelasan kami tentang uji kualitatif golongan 1-5. Sekian dan terima kasih.